Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube aku. Jadi kali ini aku akan lagi-lagi berbagi pengalaman sama teman-teman semua. Jadi seperti yang udah ada di judul, kali ini aku akan sharing sama teman-teman sama tentang pengalaman yang baru banget aku alami, yaitu menikah muda. Jadi eh tahun kemarin, tepatnya di tanggal 24 Desember 2020, aku resmi menikah sama suami aku. Jadi aku menikah di umur 21 tahun. Nah, di video kali ini aku akan berbagi sedikit pengalaman aku ini mengenai gimana sih tips-tipsnya kalau mau menikah muda, gimana sih gimana Kak rasanya tinggal bareng sama mertua, gimana rasanya menikah sambil dan masih statusnya masih mahasiswa, terus gimana rasanya ya kuliah, ya jadi ibu rumah tangga, ya bisnis kayak gitu. Nanti aku akan sharing di sini semuanya. Jadi buat teman-teman yang masih belum subscribe, ayo buruan di subscribe untuk tahu video-video aku selanjutnya. Jangan lupa di like, komen sebanyak-banyaknya. Kalian bisa request apapun, nanti akan bagi yang beruntung nanti akan aku buatkan videonya gitu. Jadi langsung aja ya. Jadi ceritanya kan memang tahun kemarin itu aku melangsungkan pernikahan di usia aku 21 tahun. Jadi aku masih masuk semester 7. Udah semester akhir sih sebenarnya. Nah, aku nikah di umur 21 tahun, suamiku menikah di umur 27 tahun. Jadi kita selisih 6 tahun. Nah, kita udah kenal kurang lebih 4 tahun. Jadi aku tuh nggak yang baru kenal gitu, nggak. Kita emang udah kenalnya lama, terus udah bisnis bareng juga. Jadi memang ya apa ya, memang kita udah intensitas ketemunya udah sering banget, jadi merasa cocok dan akhirnya kita menikah gitu. Nah, di sini aku akan sharing ke kalian mengenai tips gimana sih Kak, apa sih yang harus dipersiapkan kalau mau menikah muda. Nah, karena kan banyak banget nih ya yang di luaran sana itu menikah muda itu kayak masih menjadi momok gitu. Jadi kayak nanti gimana gitu-gitu, nanti rumah tangganya kayak gini, soalnya kan masih egois segala macam dan banyak banget gitu. Nah, kalau ini berdasarkan pengalaman aku aja sih ya. Jadi yang pertama, kalau kalian mau menikah muda, kalian harus punya keyakinan dulu. Nah, jadi kalian tuh harus yakin gitu. Kalian harus yakin untuk melangkah ke jenjang selanjutnya. Kalian harus benar-benar yakin kalau laki-laki yang menjadi pilihan kalian itu ya akan menjadi suami kalian. Kalian harus siap berbakti sama beliau gitu. Karena kalau kalian udah yakin, apa ya istilahnya, kalian udah mantep gitu, otomatis apapun yang terjadi ke depannya ya enjoy aja gitu. Entah nanti susah atau senang, insya Allah bakal terjalani gitu aja. Tapi kalau kalian udah nggak yakin dulu, ya jangan melangkah dulu gitu. Jadi kalian harus yakin dulu, yakinkan niat kalian, kemudian pokoknya diyakinkan dulu aja gitu. Karena meyakinkan itu nggak semudah yang kita bayangkan gitu loh. Nah, kemudian kalian itu menurut aku ini ya, ini kalau menurut aku aja sih ya, kalian tuh bisa dikatakan yakin kalau ketika kalian misalkan nih ditawarin sama pacar kalian, apa ya, kalau calon suami lah ya, itu mau nggak, apa, misalkan dia punya niatan nih untuk ngelamar, itu kalau kamu menjawabnya masih gimana ya, berarti kamu belum yakin. Nah, titik tertinggi keyakinan itu kalau menurut aku itu ketika ada laki-laki yang pengen meminang kamu, pengen lamar kamu, kamu bilang ya saya bersedia, berarti kamu udah yakin untuk melangkah ke pernikahan. Tapi kalau kamu masih punya alasan, saya mau itu dulu nih dulu, berarti memang kamu tuh belum yakin untuk menikah. Nah, kalau kayak gitu kamu jangan melangkah dulu, karena nanti resikonya juga tinggi gitu, karena kan memang belum siap. Nah, kemudian selain kalian harus yakin, kalian juga harus punya tujuan nih. Nah, kalian tuh mau menikah mau buat apa gitu. Jadi kita tuh harus punya tujuannya juga kan. Jadi aku mau nikah mau gini-gini, jadi udah ada tujuan gitu. Tujuan menikah tuh apa sih? Kita harus banyak-banyak baca, banyak-banyak cari referensi, cari informasi, kira-kira apa ya, kita itu menikah tuh tujuannya untuk apa gitu. Kalau misalkan kita udah yakin, otomatis tujuan itu akan terbentuk sendiri gitu loh. Oh ya, aku menikah karena ini gitu. Karena masing-masing orang punya tujuan masing-masing gitu. Maksudnya bukan kita nggak bisa memukul rata. Misalkan tujuan menikah itu untuk memiliki keturunan atau apa gitu, enggak. Karena memang masing-masing keluarga punya tujuan masing-masing kayak gitu. Nah, kemudian kalian juga perlu banget kalau kalian mau menikah muda itu, kalian perlu yang namanya perencanaan. Karena kan memang kita masih muda nih, apalagi kalau aku kan masih status mahasiswa, banyak banget tugas-tugas alias
dalam artian masih banyak PR-PR yang harus aku kerjakan, masih banyak kayak hal-hal yang harus aku selesaikan. Jadi aku harus benar-benar punya perencanaan dulu nih di awal. Jadi kalian harus di awal harus punya perencanaan. Oh, nanti aku setelah menikah harus gimana? Apa yang harus aku selesaikan kayak gitu. Jadi itu penting banget juga. Jadi kalian harus merencanakan semuanya. Aku setelah menikah mau gimana agar hal ini biar apa? Biar semua itu bisa terlaksana gitu. Apalagi kalau yang masih punya beban kayak aku kan masih punya beban kuliah, jadi kan harus masih punya beban bisnis, jadi harus memang benar-benar punya perencanaan biar semua itu bisa jalan seimbang gitu. Nah, kemudian yang terakhir buat kalian yang mau menikah muda itu mental. Nah, mental itu menurut aku hal yang penting banget ya, karena memang mental itu yang menunjukkan kesiapan kita gitu. Jadi sebelum kalian untuk memutuskan untuk menikah, kalian harus siapkan mental dulu. Pastikan kalau kalian tuh benar-benar siap, yakin dengan tujuan yang udah kalian bentuk tadi, yakin kalau misalkan langkah yang kalian ambil ini adalah langkah yang terbaik kayak gitu. Karena menikah itu kan sebenarnya itu hal yang sangat-sangat amat baik gitu. Apalagi kalau aku yang punya pengalaman pacaran sana sini kayak gitu, memang aku sangat menyayangkan banget gitu loh buat teman-teman gitu yang maksudnya pacaran segala macam. Kalau aku pribadi sih aku belajar dari pengalaman ya, pasti memang aku sering banget pacaran dan ternyata nggak ada gimana ya, menurut aku tuh banyak negatifnya gitu. Jadi bener-bener tata mental kalian harus siap nanti setelah menikah tuh cobaannya, masalah, karena itu pasti ada gitu loh. Nggak mungkin kalau setelah menikah akan lurus-lurus, ada tuh nggak mungkin gitu loh. Pasti ada benjolan-benjolan, ada kerikil-kerikil lah yang nanti buat jadi bumbu pernikahan kalian gitu. Nah, banyak banget juga teman-teman aku yang tanya nih, gimana sih rasanya habis nikah terus tinggalnya sama mertua gitu. Nah, di sini aku kan juga kan sharing ya. Jadi sedikit pengalaman aku juga sih ini. Jadi aku setelah menikah itu kan aku ikut suami dan tinggalnya itu masih tinggal sama mertua aku gitu kan. Jadi di luar sana kan memang banyak banget ya yang namanya mindset, oh nanti kalau tinggal sama mertua tuh gini 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 gitu, nggak bisa bebas segala macam gini gini. Nah, itu kan persepsi orang tuh beda-beda teman-teman. Kalian jangan terpaku dengan persepsi kalau oh nanti kalau sama mertua tuh gini gini nih. Nggak semua gitu loh, nggak semua itu seperti itu gitu. Mungkin seperti yang aku rasain sekarang, aku juga tinggal sama mertua aku dalam artian memang secara formal aku nggak kerja, aku karena masih harus menyelesaikan kuliah aku segala macam, dan aku enjoy aja menjalaninya gitu. Karena memang kalau kalian itu terlalu ambisius sama berita yang beredar di luar, itu kan otomatis akan membentuk pola pikir kita sendiri gitu. Kalian tuh berpikir positif aja gitu loh. Mertua itu kan juga beliau itu juga manusia gitu loh. Kita bisa gitu loh, bisa kenal dengan mereka, bisa. Karena kan kalau kita selalu menggebu-gebu, oh nggak mungkin bisa, orang kita beda gini. Iya, memang benar gitu loh. Ibaratnya gini, aku sama mertua aku tuh beda gitu, dalam artian kita silsilah keluarga beda, nggak ada hubungan keluarga segala macam, nggak ada hubungan keturunan, otomatis kan kita punya karakter yang beda, kita punya pemikiran yang berbeda. Kalau untuk jadi satu plek istilahnya tuh apa ya, kayak satu tujuan satu itu nggak akan bisa, karena kita memang lahir dari keluarga yang masing-masing, dididik dari cara pendidikan masing-masing, otomatis kan punya karakter masing-masing untuk menuju misalkan untuk menggapai tujuan itu caranya mesti beda gitu. Nah, tapi harus kalian ingat bagaimana kalian menyikapi itu semua gitu loh. Kalau kita mau cari yang samanya terus nggak akan bisa, karena memang apa ya, hati itu beda gitu loh. Ibarat mertua A, mungkin kita itu B, jadi nggak akan bisa. Tapi kita itu harus pintar-pintar menyikapi gitu loh. Oh bagaimana sih biar mix match, oh misalkan mertua tuh senangnya ini, aku senangnya ini, gimana biar dua-duanya itu bisa jalan kayak gitu. Jadi dibawa enjoy aja, karena dimanapun orang tua itu sama kok gitu loh. Orang tua itu pengen melihat anaknya tuh bahagia gitu. Jadi nggak ada orang tua yang pengen melihat anaknya tuh sengsara atau gimana tuh nggak ada. Jadi yakinlah mertua kalian itu pengen kalian tuh bahagia gitu loh. Nggak ada yang pengen menyengsarakan menantunya kayak gitu. Jadi mindset kalian mengenai oh nanti tinggal sama mertua gini tuh dibuang deh jauh-jauh. Kalian jangan berpikir negatif itu dulu, karena ya kalian harus optimis gitu loh. Apa namanya, laki-laki yang, kalau kalian memilih laki-laki A, berarti kalian harus siap untuk menerima keluarganya juga kayak gitu. Nah, pertanyaan banyak banget yang juga ditanyakan itu, yang banyak banget tanya ke aku, yaitu selain itu adalah
gimana rasanya, terus gimana kuliahnya kayak gitu. Banyak banget yang tanya ke aku, terus nanti kuliahnya gimana kayak gitu, skripsinya gimana gitu. Tapi aku sih karena apa ya, menikah itu adalah keputusan aku ambil, jadi apapun resikonya ya aku sekarang tanggung gitu loh. Aku kan dari sebelum nikah udah tahu, oh nanti aku kalau menikah gini 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 kayak gitu gitu. Ya udah, jadi sekarang ya aku masih enjoy enjoy aja, karena memang dari awal aku udah yakin, aku udah apa ya, punya tujuan, aku punya perencanaan, dan itu keputusan aku. Jadi aku sampai sekarang pun juga masih enjoy ya. Aku masih kuliah seperti biasa, alhamdulillah. Mertuaku sama keluargaku tuh nggak ada batasan sama sekali, jadi aku masih bisa aktif di perkuliahan aku. Dan sekarang aku sedang menyelesaikan skripsi. Doain aja ya teman-teman, semoga skripsi aku segera selesai kayak gitu. Nah, kemudian ada yang tanya lagi gini, apa namanya, mengenai bisnis gitu. Kak, Sin gimana nih, kamu udah nikah, masih kuliah, mana bisnis lagi gitu. Itu tergantung apa ya, apakah bisa banget. Semua itu bisa dijalanin asalkan kalian tuh ya itu punya perencanaan, ditata dengan baik, itu semua akan jalan gitu. Insya Allah nggak akan mengganggu. Aku menikah nggak mengganggu kuliahku, bisnisku juga nggak mengganggu kuliahku. Jadi memang aku apa ya, sudah berjanji dengan diri aku sendiri, kalau aku memang mau bisnis, aku jangan sampai meninggalkan kuliah, karena kan kuliah udah pilihan aku dari awal, aku harus komitmen untuk menyelesaikan kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi bisnis, semoga bisnisnya semakin lancar. Yang lagi kuliah sambil bisnis, semoga kalian bisnisnya sukses, bisa komitmen sama kuliahnya, tetap bisa menyelesaikan, karena itu semua itu nggak seberat yang kalian bayangkan, karena semua itu akan ringan kalau kalian jalanin dengan enjoy dan senang gitu. Yang penting kalian tuh jangan pernah netting, kalian biasakan dengan positive thinking, karena semua itu apa ya, semua masalah-masalah yang akan kita hadapi itu semua akan ada solusinya gitu. Nah, jadi sedikit sharing dari aku hari ini tentang gimana perasaan aku, gimana kondisi aku setelah aku menikah di usia 21 tahun. Nah, mungkin semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang mau menikah, semoga disegerakan. Buat teman-teman yang lagi studi, semoga juga disegerakan, semoga cepat selesai. Dan buat teman-teman yang bisnis, semoga bisnisnya lancar, sukses, dan berkembang terus. Cukup sekian dari aku. Jangan lupa untuk selalu lihat video aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Bantu aku ya teman-teman, biar aku semangat terus buat video, buat sharing sama teman-teman semua. Tunggu video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.